Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bina Iman Anak Santo Barnabas Pamulang. Senang sekali hari ini Bu Yosi bisa berjumpa lagi dengan anak-anak terkasih, bisa bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan kita akan melakukan aktivitas hari ini bersama-sama. Oke anak-anak, hari ini Bu Yosi akan ditemani oleh ibu-ibu yang hebat-hebat, yang akan menemani kita berdoa, bernyanyi, dan melakukan kreativitas hari ini. Siapa aja sih? Kita panggil satu-satu yuk. Ibu Tika, silakan Ibu Tika. Ibu Ika. Ibu Berta. Kak Cindy. Nah, satu lagi yang akan mengiringi kita bernyanyi hari ini adalah Pak Julius. Silakan Pak Julius. Kita kasih tepuk tangan yuk buat ibu-ibu dan bapak hebat ini. Luar biasa. Baik anak-anak, sekarang sudah semangat semuanya ya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan. Semangatnya anak-anak, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Baiklah, sebelum kita lanjutkan acara pada siang hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita hari ini, agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu kita minta tolong sama Ibu Ika untuk memimpin doa pembukaan. Anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan berdoa. Untuk itu, kita nyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus.
Terima kasih Tuhan atas pagi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami akan mengawali dengan kegiatan bermain bersama membaca kitab suci. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami lakukan sungguh dapat membawa sukacita bagi diri kami dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu di dalam masa Prapaskah. Anak-anak ada yang tahu masa Prapaskah itu apa? Ya, masa Prapaskah adalah masa penantian kita menuju hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bacaan hari ini akan diambil dari Markus 15 ayat 1 sampai 39 yang akan menceritakan perjalanan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah terjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu
adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang-orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat
mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihatlah, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak terkasih, bagaimana bacaan kita hari ini? Panjang ya bacaannya ya. Ya, perjalanan sengsara dan wafat Tuhan Yesus memang panjang sekali. Yesus menderita dan wafat di kayu salib. Anak-anak ada yang tahu kenapa sih Tuhan Yesus kok mau berkorban untuk kita manusia? Mau rela disalib untuk kita manusia? Ya, karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Menurut kepada orang tua, peduli kepada sesama, menolong teman, dan lain-lain. Supaya Tuhan Yesus senang melihat kita. Nah, anak-anak, dari bacaan kita tadi, kita mau ambil satu ayat emas. Apa coba? Ada yang tahu? Ya, kita ambil ayat emas hari ini adalah dari ayat yang terakhir, ayat 39. Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Ya, apa kita ulangi sama-sama ayat emas kita hari ini? Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Sekarang kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berkreativitas. Kita mau bikin apa nih hari ini? Yuk kita panggil Bu Tika dan Bu Ika, silakan. Ya anak-anak, kita sekarang akan membuat kreativitas dengan membuat salib. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo, spidol, dan gunting. Anak-anak, kita akan membuat ini. Kalau anak-anak yang masih kecil boleh minta bantuan sama mama, papa, atau kakak ya untuk menggunting ya. Nah, kita mulai ya anak-anak ya. Kita ambil dulu kertasnya, kita lipat bagian ujungnya sehingga membentuk segitiga. Kita tekan ya anak-anak ya supaya rapi. Ya, seperti ini. Lalu kita lipat lagi bagian atasnya.
sehingga membentuk segitiga lagi, tapi lebih kecil ya anak-anak. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat lagi ke tengah. Kita tekan yang kuat. Ya, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini, lalu kita gunting. Ya, kita gunting sampai habis ya, dari bawah ke atas. Kita gunting, sudah seperti ini, lalu kita buka, pelan-pelan kita buka, dan jadilah sebuah salib. Anak-anak bisa menghias salib ini dengan apa aja, boleh dengan tulisan atau gambar. Salib ini boleh untuk siapa aja, boleh buat mama, buat papa, kakek, nenek, juga kakak ya. Kita tulis. Di sini Ibu Ika menulis Yesus love arum ya. Seperti ini ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa bikin itu dengan kreasi sendiri ya. Bisa menulis Yesus love seperti anak-anak, contohnya Cindy. Gitu boleh, atau Yesus love mama ya anak-anak ya, bisa ya, sangat mudah kok anak-anak ya. Tapi yang masih kecil jangan lupa ya, minta tolong sama mama atau papa untuk gunting ya anak-anak ya. Ya begini, terima kasih anak-anak. Terima kasih kepada Bu Tika dan Ibu Ika yang sudah mengajarkan kita membuat salib pada siang hari ini. Nah anak-anak, nanti kalau sudah jadi salibnya, boleh ditempel di kamar atau di ruang tamu. Bebas, terserah anak-anak mau ditempel di mana. Ya. Oke anak-anak, tibalah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih buat anak-anak manis yang sudah setia mengikuti pelajaran Bina Iman Anak pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga pelajaran Bina Iman Anak hari ini bisa terselenggara dengan baik. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkatnya pada siang hari ini. Untuk itu saya mohon kepada Kak Cindy untuk memimpin doa penutup. Mari adik-adik, kita bersikap doa dengan baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kegiatan kami pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar membantu kami agar hidup baik seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Rasul Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.